Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat bacaan Good Karma ya. Ini bacaan timeless yang akan memperlihatkan tentang pembayaran karma baik untuk seseorang, baik itu secara pribadi untuk dirinya sendiri ada karma baik yang dia terima, atau ya pembayaran karma baik dalam sebuah hubungan ya. Tentu saja bacaan-bacaan seperti ini saya harapkan bisa menjadi pencerahan dan bisa menjadi pembelajaran untuk perjalanan hidup kita ke depan ya, untuk menjalani hidup secara lebih bijak begitu. Oke? Kita mulai ya untuk bacaan Good Karma kali ini dengan melihat kartu Oracle sebagai energi atau mungkin sebagai pesan semesta. Ya, ada kartu Crystal Clear Intention. Crystal Clear Intention, ya. Dan kita lihat situasinya. Bacaan Good Karma, saya akan buat dua versi untuk kalian yang mendapatkan karma baik buat diri kalian sendiri dalam kehidupan secara umum ya, atau bisa saja ini bacaan Good Karma dalam sebuah hubungan. Oke, kita lihat kartu pertama ada The Emperor, Knight of Cups, dan Queen of Pentacles. Oke, selanjutnya ada Eight of Wands, Queen of Wands, Two of Swords, the bottom of the decks. Di sini ada Five of Swords, ya, Five of Swords. Oke, dari bacaan ini saya melihat untuk Good Karma yang diterima seseorang secara pribadi, kamu seperti akan mendapat semacam keputusan, atau mungkin di sini ada semacam ya bisa dikatakan tanggung jawab yang mungkin diberikan oleh seseorang. Seseorang ini mungkin saja adalah ya bisa dikatakan orang yang sangat berpengaruh ya. Mungkin dalam pekerjaan kamu dapat tanggung jawab atau keputusan dari atasanmu. Ya bisa saja ini juga mungkin kamu diberi tanggung jawab untuk pekerjaan kamu ya, untuk dari orang tua kamu juga bisa. Jadi yang saya melihat sepertinya ada semacam pembicaraan atau ya komunikasi yang mengarah kepada rencana-rencana untuk tanggung jawab itu yang akan kamu terima ya. Ini ada energi dengan situasi ini, adanya semacam keputusan yang didapatkan di dalam diri kamu, entah dalam pekerjaan atau usaha kamu ya. Tanggung jawab itu membuatmu menjadi ya bisa dikatakan bisa memperbaiki keadaan dirimu. Mungkin keadaan kehidupan kamu secara ekonomi ya, kehidupan kamu secara finansial, bisa jadi seperti itu. Ada situasi bisa memperbaiki keadaan atau memperbaiki diri kamu. Begitu, ya. Yang saya lihat ya di sini memang seperti ada sesuatu yang apa ya? Kalau saya lihat itu sesuatu yang bisa memberikan semacam pencapaian buat kamu. Artinya apa?
apabila kamu tetap mau berusaha menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kamu itu, tentu kamu akan mendapatkan semacam kesuksesan, penghasilan yang sangat, ya bisa dikatakan di sini berlebih ya. Atau paling tidak kamu punya penghasilan sendiri. Kamu bisa menerima sesuatu yang, ya bisa dikatakan di sini berkaitan dengan materi, keuangan. Yang saya lihat memang mungkin atasanmu atau siapapun di sini, orang yang sangat berpengaruh itu melihat kamu sebagai seseorang yang sangat komitmen, dalam arti kamu itu tidak apa ya, tidak pernah melanggar aturan begitu ya, tidak pernah, kamu itu berprinsip, kamu juga sangat memiliki kompeten, kemampuan. Itu penilaian dari seseorang yang lebih memiliki apa ya, seperti wewenang begitu. Dia melihat kamu itu sudah sangat, ya bisa dikatakan di sini mungkin bertanggung jawab juga iya, atau memiliki kemampuan, bisa diandalkan, sehingga itulah sebabnya ada rencana. Mungkin kamu akan diberikan semacam tugas begitu ya, entah itu tugas perjalanan atau mungkin ya memang di sini ada kaitannya dengan hal-hal yang membuat kamu keluar dari situasi yang selama ini mungkin ya tidak nyaman, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Mungkin kamu selama ini ya pekerjaan kamu seperti mandek gitu, kamu seperti tidak mengalami kemajuan. Nah, di sini ada kesempatan yang diberikan kepada kamu sebagai tanggung jawab kamu, dan itu akan merubah situasi kehidupan kamu, ya. Oke. Jadi, ya bisa dikatakan di sini apa karma baik untuk kamu? Ya, kamu seperti mengalami perubahan di dalam kehidupanmu. Entah di sini kamu mungkin baru menerima pekerjaan, ya. Entah di sini kalau kamu memang sudah mendapat pekerjaan, kamu seperti diberi tanggung jawab lagi, sesuatu yang akan merubah mungkin ya karir kamu menjadi lebih baik ya, atau keuangan kamu juga jelas di sini mungkin lebih menghasilkan dari sebelumnya. Yang saya lihat tampaknya di sini ya bisa dikatakan di sini ada pilihan. Pilihan itu bisa saja dari kamu. Kamu yang harus bisa menentukan pilihan ini. Apakah kamu mau atau tidak? Karena memang di sini seperti ada hal-hal yang masih ya bisa dikatakan mungkin kamu diberikan tanggung jawab, tetapi mungkin ada hal-hal yang masih kurang berkenan. Entahlah, apakah kalau misalnya di sini tanggung jawabnya terlalu besar dibandingkan dengan apa yang akan kamu terima, itu mungkin bisa dikatakan kok masih ada keraguan atau masih ada konflik. Jadi kalau kamu memang tidak memperhitungkan itu, dalam arti kamu ya tidak terlalu memikirkan tentang hal-hal yang bisa dikatakan tidak berkenan dengan perasaan kamu, tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya kamu jalani saja. Kamu lakukan saja di sini. Karena dengan kamu melakukan itu, ya, kamu mau menjalaninya, maka kamu seperti mendapat semacam kedudukan yang lebih lagi nantinya. Artinya jangan terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang nggak nyamannya itu dibandingkan dengan kesempatan yang datang. Ngerti ya? Ini ada kesempatan, ada tanggung jawab, ada sesuatu yang datang kepada kamu, tapi kamu mungkin masih ragu. Kamu masih melihat sisi ketidaknyamanannya. Wah, kayaknya bayarannya kurang, tanggung jawabnya gede. Nah, waduh, pekerjaannya dapat, tapi kok kerjaannya seperti kerjaannya kok kayaknya berat banget. Nah ya, atau pekerjaannya kok jauh banget. Nah, seperti itu. Kalau kamu ngelihat terus sisi yang tidak nyamannya menurut versi kamu, ya kamu akan ragu terus. Bagaimana supaya kamu bisa mendapatkan karma baiknya? Ya kamu jangan memikirkan tentang hal-hal itu. Karena kalau kamu mau mengabaikan itu ya, hal-hal yang nggak baik itu, atau bukan yang nggak baik sih, yang nggak sesuai dengan keinginan kamu, kamu akan menjadi seseorang yang
bisa dikatakan di sini nantinya seseorang yang lebih lebih memiliki pengaruh untuk orang-orang di sekitar kamu. Bisa jadi kamu akan menjadi pemimpin, ya. Kamu akan memimpin cabang kantormu barangkali, ya. Kamu akan naik level kamu intinya. Kalau kamu tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak nyaman untuk kamu rasakan nanti, begitu. Jadi karma baiknya, apapun yang kamu lakukan di sini, jika kamu memang tidak berkeberatan untuk hal-hal yang mungkin memang tidak sesuai dengan hati kamu, karma baik itu akan datang buat kamu. Yaitu apa? Keberhasilan, ya, kecukupan materi, mungkin juga kedudukan, seperti itu. Itu karma baikmu. Oke? Di sini kartu Five of Swords, artinya ini adalah saatnya untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang datang. Kamu harus bisa memanfaatkan kesempatan ini, ya. Karena kalau kamu bisa memanfaatkannya, karma baik itu akan datang buat kamu. Hal-hal baik, tentu ada hal baik yang akan kamu terima. Crystal clear intention ini, ya. Jadi di sini diminta untuk kamu melihat apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi jangan melihat apa yang menjadi ketakutan kamu atau keraguan kamu. Kamu ingin kedudukan, posisi yang lebih baik, jabatan yang lebih baik. Kamu ingin memiliki gaji, penghasilan, pekerjaan. Itu yang kamu lihat, yang menjadi keinginan kamu yang kamu lihat. Jangan ketakutan kamu atau keraguan kamu. Aduh kok gini ya, kok gitu, jangan seperti itu. Kalau kamu bisa fokus untuk hal-hal yang menjadi keinginan kamu, kamu pasti akan mendapatkan hal-hal yang terbaik sebagai karma baikmu, ya. Oke? Itu untuk karma baik seseorang secara pribadi. Dan karma baik untuk hubungan dalam relationship. Pada akhirnya di sini seseorang bisa berpikir secara rasional. Dalam arti ada seseorang yang mau mengakhiri situasi apapun yang bermasalah, ya, yang pernah terjadi di dalam hubungannya. Ada hal-hal yang saya lihat di sini, ya, seseorang berpikir rasional bahwa dia masih menginginkan untuk, ya, bisa dikatakan di sini perbaikan dalam hubungannya dan masih ingin menjalankan hubungan ini. Hubungan ini masih ingin dia teruskan bersama pasangannya. So dia memilih untuk mengakhiri masa-masa tidak nyaman atau konflik atau apapun, stuck dengan pasangannya itu, dan memulai sebuah pendekatan lagi, ya. Dia mulai mungkin ya melakukan semacam pendekatan, melakukan semacam ya perbaikan hubungan. Yang mana kalau saya lihat di sini mungkin pada awalnya dia seperti apa ya, tidak peduli, atau dia juga merasa sudah tidak mau tahu dengan hubungan ini. Namun saya melihat karena ada sesuatu yang bisa kamu atau ya pasangannya berikan, dalam arti pasangannya di sini seperti seseorang yang tetap mau berusaha menunjukkan apa yang menjadi kemauan dia, dalam arti tidak pernah menyerah, tidak pernah tidak pernah memberikan perlakuan yang sama dengan dia. Misalnya di sini dia sempat acuh, sempat nggak peduli dengan pasangannya, tapi pasangannya nggak. Pasangannya tetap, ya bisa dikatakan di sini mau berusaha untuk hubungan ini. Pasangannya tetap murah hati, pasangannya tetap ya memberikan kebahagiaan. Itu yang pada akhirnya meluluhkan dia, ya, meluluhkan hatinya yang sempat keras hati, sempat keras kepala juga. Dia pada akhirnya berpikir rasional, kenapa aku harus menghindari pasanganku? Kenapa aku harus menjauhi dia? Sementara dia masih bersikap, ya bisa dikatakan di sini memberikan perhatiannya, atau ya bisa dikatakan dia masih murah hati kepadaku. Dia juga masih mau berusaha untuk hubungan ini.
Jadi energinya seseorang yang sempat keras kepala, kalau saya katakan begitu ya. Mungkin dia sempat keras dengan pendiriannya. Di sini seperti mungkin ini seandainya pasanganmu, dia sempat keras hati dengan apa yang menjadi sikapnya. Dia berubah karena sikapmu yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dalam sisi positif loh ya. Misalnya dalam komitmen, walaupun bermasalah, kamu tetap memberikan perhatian untuk komitmenmu. Kamu tetap ya menunjukkan apa yang menjadi keperluan dari komitmenmu ini tetap kamu berikan begitu. Ya, walaupun kamu mungkin merasa sedih selama ada situasi yang berjarak antara kamu dan dia. Mungkin dia menghindari kamu ya merasa kesepian, merasa sendiri. Tapi kamu nggak berubah. Nggak berubah dalam arti kamu tetap memberikan yang terbaik untuk komitmen ini. Dan karma baiknya, hati dia berubah. Begitu. Hati dia berubah. Ini bisa saja di dalam sebuah komitmen ya, tapi bisa saja dengan seseorang yang sudah berjarak. Artinya apa? Seseorang di sini pada akhirnya ingin mengakhiri situasi yang sudah lama berjarak atau mungkin sudah terputus antara dia dengan kamu dengan mencoba berbicara. Mungkin dia mulai mengirimkan pesan ya, mengirimkan chat kepada kamu, artinya dia mulai melakukan pendekatan lagi. Seperti itu. Ya, bisa dikatakan di sini energi dia tidak langsung menunjukkan apa ya, sisi kemauan dalam arti ingin mengirimkan chat yang romantis-romantis, enggak. Mungkin dalam pesannya itu hanya sebagai indikasi bersahabat saja dulu. Memperbaiki koneksi dulu. Tapi yang jelas ini sebuah karma baik. Karma baiknya kenapa? Karena kamu seperti seseorang yang ya bisa dikatakan menurut dia saat ini sudah lebih mapan dalam kehidupanmu. Mapan itu dalam arti kamu sekarang sudah lebih dewasa. Ya. Selama mungkin berpisah dengan dia, kamu lebih fokus memperbaiki diri, kehidupan kamu secara pribadi, baik itu dalam kehidupan kamu dalam pekerjaan ya, kehidupan kamu juga dalam merawat diri bisa jadi. Dan dia melihat kamu saat ini benar-benar sudah menjadi seseorang yang mapan. Mapan itu dalam hal kehidupan materi bisa jadi, dalam hal kedewasaan juga iya. Sehingga ya saya melihat dia sudah nggak lagi memikirkan hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang pernah membuat situasi kalian itu berakhir ya, masalah-masalah yang kemarin terjadi itu dia coba tidak pikirkan atau dia singkirkan dari pikirannya. Tujuannya sekarang hanya ingin kembali memiliki pencapaian dengan kamu. Itu karma baik untuk kamu yang dalam hubungan kamu tidak pernah berubah. Walaupun ada konflik, ada situasi yang tidak nyaman dengan pasanganmu, kamu tetap memberikan perhatian, memberikan yang terbaik untuk hubunganmu. Dan pasanganmu pada akhirnya berpikir luluh dan ingin memperbaiki dirinya juga, memperbaiki hubungan ini. Dalam situasi yang sudah tidak ada hubungan dengan seseorang, hubungan yang sudah berakhir, karma baiknya adalah ketika kamu lebih fokus kepada diri kamu sendiri. Dalam arti kamu seperti ya bisa dikatakan di sini lebih berusaha untuk melakukan pencapaian di diri kamu dan berubah lebih mandiri, lebih mapan ya, lebih dewasa. Kamu seperti seseorang yang memang tidak peduli untuk hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Mungkin kamu memang bisa dikatakan di sini ditinggalkan ya oleh seseorang sebelumnya, tapi kamu tidak begitu terpengaruh atau tidak lagi terpengaruh dengan hal itu. Kamu lebih fokus ke perbaikan dirimu. Dan karma baiknya, orang yang meninggalkan kamu itu ingin berusaha mengakhiri situasi yang bermasalah dengan kamu atau situasi stuck antara kamu dengan dia dengan kembali memulai komunikasi. Mungkin kembali ingin bersahabat begitu ya.
Itu karma baik karena kamu sudah bisa memperbaiki diri. Itu intinya. Oke? Mudah-mudahan karma baik ini ya bisa diterima oleh kalian yang memang sudah lebih fokus memperbaiki diri ya, untuk hubungan dan juga untuk bacaan secara umum tadi. Apa yang menjadi keinginanmu di dalam diri kamu, ya kamu jalani, kamu capai itu, dan pada akhirnya kamu mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kamu ya, juga di dalam hubunganmu. Itu dia bacaan karma baik, good karma untuk minggu ini.